Sahabat-sahabat, video kali ini sebagai tantangan terbuka. Saya adalah perpanjangan tangan Sabda Alam, Sabdo Palon yang sedang nagih janji. Sambil menunggu ya, sudah bergabung? Beberapa teman-teman sudah bergabung? Kita kasih judul sementara gini ya, bagian pertama. Frans Donald tantang ulama ustadz di seluruh dunia. Wih. Siapa sih Frans Donald ini? Kok berani-beraninya nantang semua ya tanpa terkecuali ustadz, ulama ya, termasuk yang gelar guru agamanya Gus, Kiai, Pak Kaji, Kabit ya. Siapapun di seluruh dunia ditantang sama Frans Donald. Siapa dia? Frans Donald bebek. Kwek 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 kwek. Atau siapa dia? Kok berani-beraninya? Saya perkenalkan dulu bagi Anda yang belum kenal. Saya adalah putra semesta, putra cahaya, putra matahari, putra tanah, air, udara, cahaya atau matahari yang diikat oleh ether dan sedang menjelma. Menjelma itu aslinya dari bahasa Jawa ya. Memanusia, kira-kira begitu ya. Jadi saya adalah tanah, air, udara, matahari yang sedang menjadi manusia. Kalau pakai bahasa istilah tertentu sebutnya anak semesta. Ibu saya adalah ibu bumi. Bapak saya adalah Bopo Angkoso. Nah, saya menyampaikan tantangan ini sebenarnya bukan kemauan saya teman-teman ya. Karena kalau dipikir secara hitung-hitungan, pertimbangan manusia itu resikonya terlalu besar ya, resikonya terlalu besar ya. Tetapi karena saya hanya sebagai perantara, sebagai alat dari semesta untuk menggenapi bagian dari sabda alam yang sedang nagih janji. Kalau dalam Jawa disebutnya Sabdo Palon nagih janji. Nah, tantangannya terhadap para guru-guru agama, khususnya agama Islam ya, yang dikenal sebagai ustadz, ulama. Ya, sebenarnya makna ustadz itu kalau di sana tuh profesor. Ulama itu artinya orang berilmu agama, kira-kira begitu ya. Sebenarnya ulama ini orang berilmu, tetapi kalau di Indonesia dibatasi berilmunya ilmu soal agama merek Islam begitu. Maka disebutnya ulama. Padahal aslinya ulama itu harusnya ya orang berilmu. Jadi kalau Anda ahli matematika, ya Anda itu ilmuwan atau ulama. Anda ahli AI, ahli IT, ahli fisika, ahli apapun keilmuan Anda, ahli minyak bumi gitu ya. Anda juga disebut ulama atau orang yang berilmu. Tapi di Indonesia dibatasi. Ulama artinya ada orang yang paham agama merek Islam, kira-kira begitu. Maka ini yang saya tantang. Saya putra semesta. Kalau pakai bahasanya orang-orang Kristen gitu ya. Anak Allah. Ya, jadi anak Allah atau sons of God ya. God itu adalah ruh yang meliputi alam semesta. Dan saya adalah putra dari alam semesta. Itu ya, perkenalan sedikit tentang saya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung, ini kan live, bisa langsung hubungi, kontak dulu di WA saya, kemudian nanti bisa video call, kita langsung tampilkan ya. WhatsApp saya 0819 47 43 418 ya. Once more 0819 47 43 418. Jadi bisa langsung ikut live. Oke ya. Jadi tantangan saya adalah untuk seluruh ustadz, ulama yang ada di seluruh muka bumi ini, ketika berbicara tentang Tuhan atau Allah, bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya disebut Al-Ilah, Alif Lam Lam Ha, Allah. Yang selama ini oleh sebagian besar ya, sebagian besar itu berarti ada sebagian kecil ya. Jadi enggak semua. Nah, saya ini ngomongnya harus hati-hati teman-teman ya. Karena ini tantangan enggak main-main. Saya menantang seluruh ustadz, ulama, bukan yang cuma ada di Pulau Jawa, tetapi yang seluruhnya yang ada di muka bumi, di bawah langit, di muka bumi. Ya, jadi ulama Arab, ulama luar negeri maupun ulama yang ada di bumi Indonesia, semua saya tantang ya, untuk mempertanggungjawabkan
ajaran-ajarannya ketika berbicara tentang ketuhanan atau tentang Allah. Contoh teman-teman. Kenapa perlu ditantang ya? Karena ini ajarannya nanti saya kasih pilihan ganda. Kita akan buktikan bahwa Tuhan atau Allah atau God atau Theos atau Sang Maha Pencipta yang diajarkan oleh sebagian besar, sekali lagi sebagian besar ya, berarti bukan semua ya, oleh sebagian besar ulama-ulama ini Tuhan model apa? Itu tantangannya. Apakah Tuhan yang diajarkan Abdul Somad, Adi Hidayat dan teman-temannya ikut Tuhan model A, Tuhan cap dobol, atau B, Tuhan cap jance ya, atau Tuhan C, Tuhan asyu. Nah, ini kita akan lihat kenapa saya berikan pilihan itu. Allah atau God atau Tuhan yang diajarkan sebagian besar, apakah A, Tuhan cap dobol, dobol itu bahasa Jawa Timuran ya, atau Jawa Tengah, artinya palsu gitu kan, atau B, Tuhan cap jancok. Nah, nanti kita bahas ini. Kenapa kok Tuhan versi ustadz ulama-ulama itu perlu kita sebut sebagai Tuhan cap atau Tuhan model jancok ya, atau Tuhan cap asyu ya, lebih tepatnya mungkin matane asyu gitu ya. Oke, langsung aja tanpa banyak bacot kita bahas ya. Ulama-ulama yang diwakili oleh sebagian besar Majelis Ulama Indonesia. Ingat ya, fatwanya yang beberapa bulan yang lalu bikin geger dan diprotes banyak orang itu. Adalah Tuhan atau Allah yang melarang umatnya memberi salam lintas agama. Jadi ulama-ulama ini mengajarkan ajaran dari Tuhannya yang katanya melarang memberi salam lintas agama. Kita harus tanya ini. Iki Tuhan model cap dobol atau cap jancok ya, atau Tuhan cap asyu ya. Kalau kita bandingkan dengan Al-Quranul Karim teman, itu beda banget. Anda lihat di dalam Al-Quranul Karim ada lebih dari 200 ayat. Bismillahirrohmanirrohim. Itu bahasa Arab, niru dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya Bishem Eloah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ya ke bahasa Arab. Jadi Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya adalah dengan isma, dengan nama ilah yang pengasih dan penyayang. Perhatikan baik-baik. Kemudian ayatnya ada lebih dari 200 ayat itu lanjutannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu kalau bahasa Ibraninya haleluya. Gitu ya. Terpujilah ya. Alhamdulillah, terpujilah Allah. Robbil alamin. Tuan, bosnya atau tuannya atau pemiliknya semesta alam. Nah, jadi dari kata Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin, ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga diidentifikasi sebagai Robnya alam semesta, tuannya alam semesta itu. Oh ya, sebagai tambahan, Subhanahu wa Ta'ala itu kalau di teman-teman yang baca Bible, kitab Yesaya itu juga dikatakan Yahweh itu maha suci dan maha tinggi. Itu artinya ya, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang diberitakan di Al-Quran itu ya sebenarnya Yahweh juga. Dalam kitab Yunus, kalau Anda baca Yunus kitab ke-10, surat 10 di Al-Quranul Karim ayat 90 juga dikatakan bahwa ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia mengatakan bahwa sungguh tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Ya, jadi artinya yang di Al-Quran diidentifikasi dengan bahasa Arab Al-Ilah, Allah, itu juga menunjuk kepada Eloah, Elohim. Yang katanya Buya Syakur ya Allah Elohim itu ya. Yang Allah itu berasal dari Eloah, dari Elohim. Itu dari bahasa Ibrani juga ya. Yang katanya Ustadz Muhammad Nasir juga Bismillahirrohmanirrohim itu juga dari Yahudi ya. Tadi sudah saya sampaikan.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum itu juga dari Yahudi ya. Shalom alaikum itu bahasa Yahudi. Jadi begitu. Jadi intinya saya tekankan awal bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang di dalam kitab Nabi Yesaya di Bible disebut sebagai Yahweh semesta alam yang maha suci dan maha tinggi. Nah, Allah yang maha suci atau maha tinggi atau Yehova semesta alam atau Dewata Mulia Raya, begitu kalau bahasa Nusantara, Sang Maha Dewa itu memberi rahmat, teman-teman, memberi salam. Nyamuk di sebelah Anda, lo kok bisa bunyi? Ini habis dicas di mana? Nyamuk itu diberi salam, diberi rahmat, daya dari Allah, dari Tuhan yang asli. Tikus yang suka nyolong makanan di rumah Anda, yang kurang bersih mungkin, banyak tikus itu juga diberi rahmat, diberi salam. Pohon yang kecil di taman atau di kebun Anda, lumut, rumput yang kecil, atau pohon yang segede gepegaban, pohon yang usianya sudah ratusan tahun seperti pohon beringin, semua diberi salam, diberi rahmat. Anda yang waras, atau agak gila, atau gila beneran, semua diberi salam, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah yang diberitakan Al-Quran. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 60 dikatakan, Allah adalah zat yang maha meliputi segala manusia. Jadi semua manusia, teman-teman. Perempuan, cowok, laki-laki, maupun yang agak perempuan atau agak laki-laki, setengah perempuan, setengah laki-laki, mas bro, mbak sis yang melambai, semua kita diliputi, disalami, dirahmati oleh Tuhan yang asli. Orang yang waras, agak waras, gendeng, agak gendeng, gendeng sekali, semua dirahmati, disalami. Ya, Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 60. Kemudian di dalam An-Nisa ayat 126. Bunyinya mirip dengan surat Fusilat ayat 54. Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi semuanya, teman-teman, bukan hanya manusia. Segala sesuatu ini ada zat Allahnya. Ini kalau pakai bahasa spiritual sebutnya panteistik, panteisme. Jadi Tuhan atau zat yang maha suci, maha tinggi, ini panteisme, meliputi segala sesuatu, sembarang kalir, ya, segala sesuatu yang pating kumelip di jagat raya ini. Ini ada zat Allah, disalami, dirahmati. Paham ya, teman? Jadi Allah yang diberitakan Al-Quran adalah zat yang merahmati, menyalami, meliputi segala sesuatu. Lah kok tiba-tiba ada yang menyebut diri sebagai majelis usil intoleran? Bukan ya. Majelis ulama ya, bukan ubaru ya. Ulama, bukan ubaru, bukan ya. Ulama Indonesia. Tiba-tiba mengeluarkan opini alias pendapat, bahasa Arabnya fatwa. Umat tertentu ini dilarang memberi salam lintas agama. Jadi kalau ada orang hanya karena agamanya merek Hindu gitu, tidak boleh diberi salam. Om Santi Santi itu tidak boleh. Atau Om Swastiastu itu tidak boleh. Padahal artinya Om Santi Santi itu artinya salam damai, damai, damai. Damai itu bahasa Ibraninya shalom. Ke Arab jadi salam. Padahal sama artinya, hanya beda bahasa. Tapi tidak boleh nih. Katanya Majelis Ulama Indonesia ini tidak boleh. Om Santi Santi Santi, tidak boleh. Nah, maka kita tanya, ini ulama-ulama di MUI ini mengajarkan Tuhan model apa? Apakah A, Tuhan cap dobol, atau B, Tuhan cap apa tadi? Jancok. Ya, jancok ini jelas-jelas nih.
Bukan jancuk seperti saya. Ya, kalau saya ini juga jancuk, teman. JANCOK. Jaringan Anak Nusantara Cinta Orang Kreatif. Weh. Bukan kan? Yang dimaksud jancuk ini dalam makna negatif. Betapa jancoknya ajaran dari ulama-ulama itu. Ketika mereka mengaku ulama mengajarkan ajaran Al-Quran. Tapi faktanya Tuhan yang mereka beritakan itu beda banget, teman-teman, dengan Tuhan yang diberitakan dalam Al-Quranul Karim. Jancuk enggak? Oh enggak jancuk. Oh, jadi bukan dobol, bukan ya? Bukan jancuk, bukan. Oh ya, berarti asu ya. Tuhan cap asu. Bukan asu, teman-teman ya. Kalau asu itu ASU ya. Asale soko urip. Bukan ya. Bukan asu dalam bahasa Jawa juga, anjing, bukan ya. Kalau asu dalam bahasa Jawa, anjing itu adalah simbol binatang yang paling setia. Ya, di Indonesia aja pengikut-pengikut kadrun, goblok-goblok, ustadz-ustadz tolol, ulama-ulama pekok ya, yang mengikuti Imam Syafi'i katanya. Melarang umat pelihara anjing. Kata Dul Somad ya, ustadz tolol dia, somet. Ustadz somet, ustadz yang sangat gila gitu ya, somet ya. Anjing adalah binatang yang paling dibenci Allah. Ini salah ajaran tolol. Padahal faktanya, realitanya, anjing adalah binatang yang sangat setia. Nah, jadi kembali ke tadi, asu ya, bukan asu, teman-teman. Asu itu anjing. Ini asu gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan. Mengapa kita layak menantang semua ulama-ulama, khususnya Anda yang masih bergabung di Majelis Usil Intoleran alias Majelis Ulama Indonesia. Saya tantang kalian debat terbuka dengan saya. Pertanggungjawabkan. Anda cerita tentang Tuhan, tentang Allah. Itu Allah model apa? Tuhanmu Tuhan model apa? Yang melarang umatnya memberi salam kepada agama-agama lain. Hanya karena orang merek agamanya Buddha. Ya, yang selalu memberi salam. Semoga segala makhluk berbahagia. Gitu kan salamnya Buddha. Semoga segala makhluk berbahagia. Loh, itu ajaran Al-Quran juga, kadrun. Salam bukan Buddhis, orang-orang Buddha. Semoga segala makhluk berbahagia. Itulah sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan Al-Quran. Memberi rahmat segala makhluk. Lah kok ini ngaku ulama, ngaku ustadz, marah melarang umatnya memberi salam lintas agama. Ya, jadi tidak boleh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, semoga segala makhluk berbahagia. Apalagi tadi salam pembuka saya, Sampurasun. Ngerti tidak nih? Ustadz-ustadz pekok, ulama-ulama asyik ya. Ngerti tidak kalian? Sampurasun apa artinya? Makanya tanya jangan sama Tabib Suriah Raut, nabi palsu, Rizik Syihab. Nasabnya ada palsu, ajarannya palsu, Tuhannya palsu, Allahnya palsu. Ketika si Rizik Syihab bicara tentang Sampurasun, apa katanya? Campur racun. Kurang ajar enggak gitu? Ini kalau Tuhannya dobol ya. Jadi Tuhannya Rizik Syihab ini, kalau tidak Tuhannya dobol, Tuhannya jancok ya, atau Tuhannya asyik ya, jadinya kayak Rizik Syihab ini aja. Sampurnane rasa ingsun. Itu perlu kesadaran yang tinggi. Spiritual yang sangat bagus. Sampurnane rasa ingsun. Diganti sama Rizik Syihab jadi campur racun katanya. Sampurasun. Diplesetkan dia, jadikan campur racun. Kurang ajar. Inilah bukti, buah dari mempertuhankan kebobolan, mempertuhankan kejiancuan, dan mempertuhankan keasyuan. Jadinya seperti ini. Tuhannya Rizik Syihab itu Tuhan dobol. Ya.
Tuhannya Rizik Syihab dan teman-temannya itu Tuhan Jiancuk. Ya, maka buah-buahnya, Anda perhatikan. Ada beberapa video yang pernah saya share juga. Itu juga sempat viral ya di beberapa YouTube. Rizik Syihab ada cuplikan videonya mengatakan bahwa salah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan itu adalah apa? Menghina Tuhannya agama lain. Itu ada videonya ya. Teman-teman tentu sebagian dari Anda pernah menyimak. Rizik Syihab tegas mengatakan, salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi bentuk ketaatan kepada Tuhannya Rizik Syihab adalah menghina Tuhannya agama lain. Kok Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Dan menghina sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan palsu. Tuhan yang diberitakan oleh Rizik Syihab ini jelas bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan Al-Quranul Karim. Buktinya, Rizik Syihab tegas mengatakan salah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan adalah menghina sembahan-sembahan atau Tuhannya agama lain. Itu katanya Rizik Syihab. Itu ajaran Rizik Syihab. Ya, videonya sudah ada ya di YouTube, di beberapa channel-channel juga ada. Nah, itu Tuhan yang diajarkan Rizik Syihab. Sedangkan kalau Anda baca di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 108, itu jelas dikatakan, tidak boleh kamu menghina sembahan-sembahan agama lain yang selain Allah. Perhatikan teman-teman ya. Jangan menista atau menghina agama lain. Sekalipun agama lain menyembah Tuhan yang selain Allah. Artinya, surat ke-6, surat Al-An'am ayat 108 ini jelas menegaskan, jika seandainya ada agama lain, misalkan agama merek Sontoloyo gitu ya. Agama merek Sontoloyo ini mengajari pengikutnya untuk pergi ke suatu wilayah yang di situ ada batu warna hitam. Batu warna hitam bentuknya tempek gitu ya. Batu warna hitam berbentuk tempek. Disuruh jilmek ya, disuruh menjilat, disuruh menciumi tempek dari batu itu. Jadi Tuhannya agama Sontoloyo ini begitu ya. Agama Sontoloyo mengajari umatnya pergi ke suatu tempat yang ada batu warna hitam bentuk tempek gitu. Disuruh diciumi, dijilat, jilmek gitu ya. Itu jangan dihina. Sekalipun ada agama lain, agama merek Sontoloyo, ngajari pengikutnya menyembah selain Allah, jangan dihina. Kata siapa? Kata Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 108. Atau ada agama lain, ajak Anda pergi ke Gunung Kemukus. Ya. Ayo pergi ke Gunung Kemukus. Ngalap berkah kepada tuyul misalnya. Tuhannya mereka siapa? Tuyul. Itu juga tidak boleh dihina. Apapun ada agama-agama lain mengajari Anda memuja, menyembah Tuhan selain Allah, selain Allah, selain Al-Ilah, jangan dihina. Kata Al-Quranul Karim, surat ke-6 ayat 108. Sekarang saya urai pelan-pelan. Bagaimana dengan Tuhannya agama Hindu? Dalam video-video terdahulu, sebagaimana sudah saya sampaikan juga, pernah podcast di channelnya Bang Haji Roma Irama. Diundang ada Menachem Ali, ya, Ustadz Muhammad Ali. Ya. Tegas mengatakan bahwa yang di dalam ajaran Hindu diperkenalkan sebagai Brahma ketika mencipta. Ketika memelihara, diberi gelar Wisnu. Ketika melebur atau mengembalikan, diberi gelar Siva atau Siwa. Itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan oleh Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran ada Asmaul Husna, 99 sebutan Allah. Dalam Hindu juga ada, disebut Narayana, Parameswara, Sang Hyang Widi,
Sang Yang Widiwasa, Siwa, Wisnu, Brahma, dan banyak sebutan-sebutan lain. Itu menunjuk kepada entitas yang sama, yang di Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya Tuhan yang diyakini oleh agama Hindu itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kembali ke dalam surat Al-An'am ayat 108. Jangan kamu menghina sembahan-sembahan lain yang mereka sembah selain Allah. Nah, orang Hindu ini bukan menyembah selain Allah, teman-teman. Sama, Tuhannya sama, tapi tidak istilahnya Al-Ilah, bahasa Arab Allah, bukan begitu. Mereka nyebutnya dengan Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Sang Hyang, Sang Yang Tunggal, Brahma, Siva, Narayana, Parameswara, dan sebutan-sebutan lainnya. Ibaratnya kalau di Al-Quran Asmaul Husna. Bukan berarti Allahnya ada 99 Allah. Bukan. Entitasnya sama. Intinya itu. Nah, jadi saudara-saudara pelaku Hindu Dharma itu ternyata tidak menyembah selain Allah. Sama. Sama, yang dipuja, yang dipuji adalah Zat yang maha meliputi segala sesuatu. Nah, makanya kalau Anda perhatikan ajaran-ajaran agama Hindu Dharma, Hindu Bali, Hindu Jawa, dan sebagian Hindu di Nusantara, Anda lihat upacara-upacara mereka menghormati segala sesuatu. Coba ditanyain, pernah enggak tanya dari hati ke hati kepada pelaku-pelaku Hindu Dharma, kenapa kok kamu menghormati sembarang kalir? Air dihormati dengan sesajen, sungai dikasih sajen, gunung dikasih sajen, pohon dikasih sajen, apalagi tanah dikasih sajen, ruang tamu dikasih sajen, dapur dikasih sajen, mobil, motor, kendaraan ada upacaranya tuh. Upacara barang-barang dari besi, dari logam itu diberi upacara. Kenapa kok dihormati? Pernah enggak tanya? Ternyata jawabannya, mereka menyadari betul bahwa Zat Sang Ida, Zat Sang Maha Hidup, Sang Yang Widiwasa ini meliputi segala sesuatu. Jadi ketika pelaku Hindu Dharma menghormati pohon, karena mereka sadar di pohon ini ada Zat Sang Maha Kuasa. Buktinya pohon tumbuh. Ada yang suruh menjalar, dia nurut menjalar. Tunduk patuh. Tunduk patuh bahasa Arabnya aslima. Ada pohon yang suruh tumbuh ke atas, naik ke atas. Ada yang akarnya suruh masuk ke dalam bumi, nurut dia masuk ke bumi. Ada yang suruh menyamping, akarnya ada yang menyamping. Ada yang suruh merambat, merambat. Pohon ini tunduk patuh, aslima. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 83, yang disebut Islam atau Muslim menurut Ali Imran 83, segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Nah, ini dipahami juga oleh teman-teman Hindu, ya. Ingat ya, secara timeline ya, timelinenya agama Hindu jauh lebih ada ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, jadi orang-orang pelaku Hindu ini sudah paham. Ida Sang Yang Widiwasa ini adalah power, energi, ruh, spirit, zat yang meliputi segala sesuatu. Pohon diliputi Tuhan itu, maka dihormati. Wujud nyatanya apa? Pohon bermanfaat buat kita. Setiap hari teman-teman, setiap saat, bukan setiap hari, setiap waktu yang kita hirup ini oksigen. Saya ngirup oksigen, Anda ngirup oksigen. Ini hasil jasanya pohon. Pohon, rumput, ya, tumbuhan-tumbuhan di sekitar rumah Anda. Ini menjadi bahan baku kita. Kita pasti jadi manusia. Salah satunya jasa pohon. Makanya saya, Frans Donald, Putra Nusantara, ini penyembah pohon, bro. Kalau Bahar Smith mengkopar-kapirkan penyembah pohon, kasih tahu deh mereka. Tolol kamu. Celana dalam yang dipakai Bahar Smith aja bahannya dari pohon. Kontolnya yang gede gondal gandul itu bisa nempel rapi di celana itu pakai celana dalam karena jasa pohon. Kasih tahu mereka
bangga pakai jaket ya, kemana-mana pamer jaket kulitnya Bahar Smith, kasih tahu. Hei, Mit Smith, Bahar goblok tolol kamu. Jaket kulit yang kamu pakai itu kulitnya kalau dari kulit sapi. Sapi itu bahan bakunya itu dari rumput. Loh, rumput itu juga pohon tapi kecil. Dari tumbuhan juga. Jadi jaket kulit, baju-baju, celana dalamnya Bahar Smith itu dari pohon juga. Membanggakan kitab, ya. Bahar Smith yang suka membanggakan kitab. Mana dalilnya? Waktu podcast sama siapa itu? Aduh, lupa saya namanya itu. Harus ada dalilnya. Kitabnya mana? Kasih tahu Bahar Smith. Semua kitab-kitab, buku-buku dari kertas, yang banyak dari kertas, dari tinta yang dibangga-banggakan Bahar Smith, itu bahan bakunya semua dari pohon. Kertasnya dari pohon. Tintanya juga dari alam. Paham ya? Sekali lagi teman-teman, ini penting. Mengapa saya penyembah pohon? Saya ini penyembah pohon, penyembah air, penyembah matahari. Karena ini bahan baku saya. Saya sekarang bisa membacot, mata bisa melihat, telinga Anda bisa mendengar. Ini semua jasa dari pohon. Coba, 1 detik saja tidak ada oksigen di tubuh kita. 1 detik aja, sudah nggak jadi manusia kita. Selalu ada di paru-paru, di sel-sel kita, di darah kita, di otot kita. Selalu harus ada oksigennya. Nah, oksigen ini jasa dari pohon. Kembali ke tadi. Makanya saudara-saudara pelaku Hindu Dharma yang asli paham. Kita sangat menghormati pohon. Karena pohon ada daya, energi Sang Maha Hidup yang juga memberi kita kehidupan. Baru ngomong pohon, belum ngomong air lagi. Kenapa saya penyembah air? Saya pemuja air. Karena jiwa raga saya mulai dari 7 unsur ya. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut saya tidak pernah bisa bertahan tanpa ada unsur airnya. Paham? Semuanya selalu ada unsur airnya. Saya tidak bisa hidup 1 detik saja. Saya jadi manusia 1 detik aja tanpa unsur air. Nggak bisa. Paham teman-teman ya? Apalagi kemudian gunung. Gunung itu memelihara keselestarian alam semesta. Semua saling berkaitan. Keseimbangan ekosistem. Maka saya sangat menghormati gunung. Udara, matahari, alam semesta. Mengapa saudara-saudara Hindu ada menghormati hari Widya, hari ilmu pengetahuan? Ada upacara khusus menghormati logam. Lu kita hidup tiap hari jasanya logam juga. Logam itu kita pakai kalau teman-teman yang suka masak. Di kompor ada logamnya ya. Kemudian di wajan, di panci, di sendok, di garpu, di pisau. Ini saudara-saudara energi kita dalam bentuk logam ini. Semua kan hakikatnya energi ya. Hakikat kita ini semua energi. Energi, vibrasi, frekuensi. Nah, ada yang jadi logam. Logamnya membantu kehidupan kita. Maka kita sangat menghormati logam. Kayu juga gitu. Loh. Kayu ya dari pohon juga. Artinya teman-teman, saudara-saudara pelaku Hindu Dharma itu sudah mempraktekkan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad muncul di Arab. Ngasih tahu orang Arab, ya tahu orang Arab ya yang kontolnya gede-gede, mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng itu bangsa jahil, teman-teman. Di dalam surat ke-9, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 97 dikatakan, bangsa Arab bangsa paling kafir dan munafik. Nah, sebelum bangsa paling kafir dan munafik ini dikirimi Nabi abad ke-7, ya tahun 600-an, abad ke-7 dikirimi pemberi peringatan. Putra-putri Nusantara dan juga para pelaku Hindu Dharma, pelaku Buddha itu sudah paham. Sang Maha Kuasa itu meliputi segala sesuatu. Animis, dinamis, panteistik, panteisme.
Loh, Arab baru dikasih taunya abad ke-7 sama Nabi Ahmad namanya, yang belakangan dikenal sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru dikirim, diberitahu sekitar tahun 600-an. Sudah gitu nabinya mati, nggak dikuburkan, mereka berantem, bunuh-bunuhan, perang-perangan sampai sekarang. Kenapa? Karena bangsa Arab bangsa paling kafir dan munafik. Sebagaimana tertulis dalam surat ke-9 ayat 97 tadi. Surat At-Taubah ayat 97. Makanya mereka bunuh-bunuhan. Nggak paham. Allah adalah zat yang meliputi segala sesuatu. Nggak paham mereka. Belakangan dirubah sama mereka. Allah rumahnya di tanah Arab. Kalau mau ngomong harus pakai bahasa Arab. Kita hanya bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab. Ininya harus Arab, ininya harus Arab, budayanya Arab, tradisinya Arab, ininya Arab, rumahnya di Arab. Pokoknya Arab, 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 Arab. Jadilah agama Arab seperti sekarang. Padahal jelas yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, utusan semesta itu. Allah yang diberitakan adalah zat yang meliputi segala sesuatu. Animis, dinamis. Panteistik, panteisme. Tapi mereka tidak paham-paham sampai sekarang. Makanya jangan heran. Pengikut-pengikutnya, pengajar-pengajarnya model Dul Somad, Adi Hidayat. Model-model gitu. Majelis Ulama Indonesia gitu. Beda teman-teman. Tuhan yang mereka beritakan beda banget dengan Tuhan yang diberitakan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan, mulai muncul ustadz atau ulama yang berani jujur. Salah satunya juga selain tadi Menajem Ali di podcastnya Bang Haji Roma Irama, juga ada Buya Arasy Hasyim, ya, Ustadz Arasy Hasyim, yang tegas mengatakan, ya, videonya teman-teman yang belum menyimak silakan disimak. Beberapa bulan yang lalu sudah saya share. Buya Arasy Hasyim tegas mengatakan bahwa yang di dalam Al-Quran diperkenalkan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang laisa kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'i, atau tidak ada sesuatu yang seperti dia. Itu sesungguhnya adalah yang di dalam Hindu disebut sebagai Brahman. Yang ketika mencipta bergelar Brahma. Ketika memelihara bergelar Wisnu. Ketika melebur bergelar Siwa. Yang dalam istilah lain juga disebut Sang Yang Widi atau Sang Yang Widiwasa. Itu ditegaskan oleh Ustadz Buya Arasy Hasyim. Nah, ini contoh ustadz yang genah, ulama yang waras, menyadari bahwa Al-Quran itu informasinya belakangan kepada bangsa Arab abad ke-7. Sedangkan jauh sebelum itu, sudah banyak agama dan manusia-manusia yang paham bahwa Tuhan yang sejati itu adalah ruh yang meliputi segala sesuatu, memberi salam, memberi rahmat segala sesuatu. Paham teman-teman? Beda dengan kemudian tahun berapa itu? Sebelum Majapahit runtuh beberapa ratus tahun yang lalu, Sultan Turki mengirim Syekh Subakir, Sultan Muhammad sekian itu ya, di Turki mengirim Syekh Subakir, suruh datang ke Nusantara. Belum ada Indonesia, namanya masih wilayah Nusantara. Suruh datang, suruh mengislamkan Nusantara. Kemudian debat sama Sabdo Palon, ceritanya gitu ya. Ditanya sama Sabdo Palon, Kir Bakir, apa maksudmu? Syekh Subakir minta izin kepada Sabdo Palon untuk menyebarkan agama dari Arab ini. Emang agama apa itu? Dipresentasi nih sama Syekh Subakir. Ini agama berserah diri.
Bahasa Arabnya Islam. Dijawab sama Sabdo Palon. Loh. Kalau inti ajarannya berserah diri, pasrah diri. Di Nusantara ini sudah paham dari zaman dulu. Dari sejak dahulu kala, leluhur Nusantara, putra-putri Nusantara sudah paham bahwa kunci kehidupan itu hanya ada satu, yaitu pasrah diri, semeleh, berserah diri. Bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Arabnya aslima atau Islam. Kamu sudah paham, jadi kamu salah kalau mau menawarkan ajaran dari Arab ke Nusantara. Wong kami sudah paham. Tetapi Syekh Subakir terus bernegosiasi dan minta izin. Ya sekarang kan kondisi kerajaan Majapahit lagi enggak baik-baik saja. Tuh buktinya ada perang saudara, di dalamnya ada korupsi. Ya jadi di dalam kerajaan Majapahit memang terjadi konflik di dalam. Berarti mereka ini banyak yang lupa dengan ajaran leluhur Nusantara. Lupa diri. Lupa kepada Sang Hyang Widi. Lupa kepada Tuhan yang sejati. Buktinya kehidupannya kacau balau kan. Nah jadi mbok diizinkan. Saya Syekh Subakir menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Izinkan ya Sabdo Palon. Please deh. Nah gitu kira-kira ya. Syekh Subakir itu melambai enggak teman-teman? Please deh Sabdo Palon, kasih waktu deh, please. Gitu kira-kira ya. Kemudian Sabdo Palon singkat cerita mengizinkan setelah perdebatan. Tapi diberi waktu 500 tahun. Ya wis, kamu ngeyel ya. Ya kami kasih waktu 500 tahun. 500 tahun itu terhitung dari tahun Jawa ya, tahun Saka. Tahun Jawa itu tahun Saka Jawa plus Wuku. Jadi 1 tahun umurnya bukan 360 hari. Seperti kalender Masehi, bukan. Ya. Tapi kalender Jawa itu 1 tahun itu 210 hari plus kali 2. Ya. 210 kali 2, jadi 420 hari. Ini sekedar informasi aja ya, untuk menghitung jatuh temponya. Sabdo Palon nagih janji 500 tahun setelah runtuhnya Mojopahit. Runtuhnya Mojopahit itu kalau dikalenderkan Masehi sekitar 1478. Kalender kalau dikonversi ke kalender Masehi ya. Kalau kalender Jawa Saka itu sekitar tahun 1400. 1400. Karena kodenya jelas ya. Simboliknya dikatakan runtuhnya Majapahit itu sirno ilang kertaning bumi. Perhatikan sekali lagi. Sirno ilang kertaning bumi. Sirno itu 0. Sirna hilang. Hilang 0. Kertaning itu 4. Bumi itu simbolnya 1. Jadi runtuhnya Majapahit itu tahun 0041. Bacanya kebalik ya. 1400 tahun 1400 Saka tahun Jawa. Kalau dikonversi ke tahun Masehi sekitar tahun 1478 Masehi. Bukan 1 hari itu, bukan begitu ya. Itu perlu proses juga runtuhnya Majapahit. Nah, jadi 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit itu terhitung tahun Saka. Jatuhnya ya sekitaran sekarang ini. 1400 tambah 500 baru 1900 tahun Saka. 1 tahunnya 420 hari. Nah, jadi tahun jatuhnya sekitar tahun 2000 sampai sekarang. Sabdo Palon nagih janji. Ya, jadi jangan heran teman-teman. Jika ini muncul kebangkitan kesadaran di mana-mana, nggak saling berhubungan, ya, nggak saling secara organisasi, tidak saling kenal, ya, tapi kebangkitan di mana-mana. Ya, di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa paling banyak, di Bali juga banyak. Kesadaran-kesadaran muncul. Inilah wujud sabda alam atau sabda semesta. Sabdo Palon nagih janji. Setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit. Nah, apa yang saya sampaikan? Tantangan dari saya, Frans Donald,
kepada semua ustadz dan ulama-ulama yang menceritakan tentang Tuhan yang dari Arab ini tadi. Tuhan yang katanya hanya bisa disapa dengan bahasa Arab. Kalau mengenal harus dengan budaya Arab, dengan tradisi Arab, dengan gaya Arab, dengan cara Arab. Ini yang kita gugat. Kita tantang ini ulama-ulama yang masih mengajarkan seperti itu. Dengan membuat pesantren-pesantren dari Sumatera sampai Papua. Ada berapa juta pesantren ini. Dari Sabang sampai Merauke. Di Bali sendiri juga ada banyak. Ini harus mempertanggungjawabkan mereka. Pesantren sendiri itu sebenarnya dari Jawa Hindu. Dulu gurunya adalah pedande, ya, guru-guru Hindu, pendeta, pandito, ya. Muridnya disebut cantrik. Jadi tempatnya para cantrik disebutnya pecantrian, pesantrian. Ketika Sabdo Palon kemudian memberi izin kepada siapa namanya, Syekh Subakir menyebarkan agama Islam, maka terjadi pembauran. Pesantrian atau pemuritan para siswa ya tetap disebut pesantrian, tetapi gurunya dirubah. Bukan lagi pendeta-pendeta, pedande-pedande, guru-guru Hindu Jawa, bukan. Tapi diganti ustadz. Nah, maka sekarang pesantrian, ya lidahnya orang Jawa punya pesantren, pesantren, itu gurunya disebutnya ustadz. Ini penggabungan. Pemuritannya atau cantriknya, santrinya tetap disebut santri. Yang perempuan santriwati. Tapi gurunya bukan lagi pandito, jadi ustadz. Jadi asal usul pesantren itu sebenarnya juga dari Hindu Jawa. Tetapi prakteknya sekarang yang diajarkan apa? Arabisasi. Coba Anda cek. Saya belum pernah, mungkin teman-teman ada yang tahu. Ada satu pesantren, entah di kota mana, yang tidak mengajarkan bahasa Arab. Setahu saya yang namanya pesantren yang sekarang ada, yang gurunya ustadz dan ulama Kiai Gus itu ya, itu selalu mengajarkan Arabisasi. Tuhan harus disapa dengan bahasa Arab. Mempelajari kitab-kitab bahasa Arab. Tuhannya rumahnya di tanah Arab. Mau kenal Tuhan harus ngerti Arab. 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 Nah ini pertanyaan besarnya. Iki Tuhan model apa? Tuhan model apa ini? Sedangkan kalau Anda mengacu kepada Al-Quran, surat ke-9 ayat 97 dikatakan, bangsa Arab adalah bangsa paling kafir dan munafik. Artinya kalau Anda belajar tentang agama, tentang ketuhanan, tentang apapun kepada bangsa Arab, itu Anda belajar kepada orang paling kafir dan munafik. Sekali lagi teman-teman ya, hati-hati. Dalam surat 9 ayat 97, dikatakan bangsa Arab adalah bangsa paling kafir dan munafik. Itu kata Quran. Tapi kita sebagai putra putri Nusantara jangan hanya percaya kata Quran, harus kita buktikan. Ini namanya ilmu kasunyatan. Jadi ilmu kasunyatan itu selalu ada bukti. Ada dulu bukti baru ngomong, atau sebaliknya. Ketika diomongkan kita wajib menuntut bukti. Contoh, nanti kita akan kembali ke situ ya. Ke surat 9 ayat 97. Bahwa bangsa Arab bangsa paling kafir dan munafik. Tapi sebelumnya saya kasih ilustrasi teman. Jika misalkan ketika Anda membaca di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 122 dan surat Al-Baqarah ayat 47. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 122 ini tertulis di situ, bangsa Israel, bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang dilebihkan oleh Allah dari segala bangsa. Itu kata Quran. Apakah ini bisa dipercaya? Al-Baqarah ayat 47 dan 122 ini, bagaimana kita memastikan ini ayat bisa dipercaya? Tes dulu, ini kertasnya keluaran tahun berapa? Ini Al-Quran terbitan mana? Sanadnya dari mana? Ini Al-Quran versi Utsman dari
mushaf yang mana? Ini bagaimana? Coba kita tes dulu, uji karbon. Benar nggak nih surat Al-Baqarah ayat 47 sama 122? Jangan-jangan seperti katanya Mun'im Siri. Profesor Mun'im Siri kan videonya yang viral tuh bilang, jangan salah, kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran yang sekarang ada di depan kita, ini adalah Al-Quran terbitan editan 1924 di Kairo, Mesir. Jangan salah. Ya. Wah, berarti Al-Quran yang sekarang kita baca ini hasil editan terbitan 1924. Kan cuma baru beberapa puluh tahun yang lalu. Oh, jangan-jangan Al-Quran yang dulunya surat Al-Baqarah ayat 122 dan 47 bunyinya enggak gini. Mungkin bunyinya bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa yang paling dibenci Allah. Mungkin gitu. Tapi ini sekarang sudah dirubah. Al-Quran sekarang kita baca, bangsa Israel dilebihkan, bangsa pilihan Allah. Waduh. Coba kita tes uji karbon dulu. Nah, bingung kan? Bingung kan Anda? Ribet. Tapi kalau pakai ilmu kasunyatan, Anda akan tahu. Untuk membuktikan suatu tulisan benar atau tidak, caranya teman-teman, hadapkan kepada realitas. Ini namanya ilmu kenyataan, ilmu realitas, ilmu kasunyatan kalau orang Jawa nyebut. Jadi kalau ada tulisan, satu buku mengatakan duren itu enak. Anda tidak perlu, ini yang nulis siapa ya? Profesor siapa ya? Peneliti duren dari mana? Dia ahli duren dari mana? Bisa dipercaya apa enggak? Ribet. Anda tidak perlu tahu siapa yang nulis benar atau tidak, tinggal diuji. Anda pergi ke pohon duren atau ke tukang duren, buka, makan sendiri. Enak atau tidak, Anda rasakan. Itulah kebenaran. Anda bisa tahu tulisan orang tadi mengatakan duren itu enak, benar atau salah, Anda buktikan sendiri dengan realitas. Hadapkan tulisan itu dengan kenyataan. Kalau ada tulisan duren itu enak, tapi faktanya ternyata berbeda, berarti tulisan itu bohong atau tidak bisa dipercaya. Sesimpel itu. Ya. Kembali ke tadi. Ketika di dalam surat Al-Baqarah ayat 122 dan ayat 47 dikatakan, bangsa Israel, Bani Israel, yang di Al-Quran juga ada surat Bani Israel ya. Surat Al-Isra itu surat Bani Israel. Israel itu banyak dibahas di Al-Quran. Kata Quran adalah bangsa yang dilebihkan dari segala bangsa. Kata Quran. Bagaimana kita memastikan ini benar atau tidak? Nggak usah ribet teman-teman. Nggak usah tes dulu Al-Quran terbitan mana, bagaimana, sanadnya bagaimana, uji karbon dulu, tafsir menurut imam ini bagaimana, menurut imam itu bagaimana, menurut ustadz ini bagaimana. Nggak usah. Langsung Anda hadapkan kepada kenyataan. Benar nggak bangsa Israel dilebihkan dari bangsa-bangsa lain? Lihat aja faktanya. Fakta sejarah masa lalu sampai hari ini, detik ini. Ternyata Israel, bangsa yang negaranya kecil itu, unggul dalam hal pertanian, unggul dalam hal peternakan, unggul dalam hal bisnis, unggul dalam hal ekonomi, unggul dalam banyak hal. Apalagi kalau ngomong perang, ya. Mereka itu jagoan perang. Persenjataan perang paling canggih itu Yahudi Israel dari zaman dulu ya, dari zaman Daud dan Goliat ceritanya gitu ya. Dari zaman sebelum Masehi mereka sudah jago perang, ya. Unggul. Bicara kesehatan, teknologi kesehatan, unggul Israel. Dan hari ini Anda dan saya bisa terkoneksi melalui sosial media, melalui WhatsApp, melalui YouTube, melalui Instagram, dan banyak internet lainnya. Ini jasa dari bangsa Israel. Jelas? Jadi ternyata ketika Al-Quran surat kedua ayat 47 dan ayat 122 mengatakan orang bangsa Israel dilebihkan dari segala umat, ternyata betul jika dihadapkan dengan fakta. Paham teman-teman? Jadi faktanya begitu. Apalagi sekarang zaman AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ini semua erat kaitannya dengan ide-ide, gagasan-gagasan, teknologi-teknologi Yahudi atau Israel.
Nah, jadi ternyata Al-Quran benar. Jadi meskipun ada ustadz ulama banyak ya mengajari Anda untuk membenci Yahudi, membenci Israel, mengkopar-kafirkan Yahudi, mengkopar-kafirkan Israel. Tapi Al-Quranul Karim mengatakan bangsa ini Yahudi atau Israel dilebihkan dari segala umat. Dan Anda tidak perlu bingung. Hadapkan ayat Al-Quran itu kepada kenyataan. Benar nggak Israel dilebihkan? Faktanya iya. Faktanya iya. Nah, itu contoh ya. Itu baru contoh. Nah, kita kembali ke ayat 9 surat 9 ayat 97 tadi. Jika di dalam Al-Quran dikatakan surat At-Taubah ayat 97, bangsa Arab adalah mbahe kafir, bangsa paling kafir dan munafik. Itu kata Quran. Anda jangan asal percaya. Sebelum kita hadapkan kepada kenyataan, realitas. Jadi mengkonfirmasinya itu dengan realitas, teman. Kasunyatan. Tidak bakal bisa dibantah. Ketika tulisan tekstual atau ide atau gagasan kita hadapkan kepada kenyataan. Itu namanya ilmu kasunyatan. Nah, kenyataannya, baik menurut sejarah-sejarah tertulis, fakta-fakta kejadian tahun-tahun yang lalu sampai hari ini, bagaimana? Faktanya, bangsa Arab perang saudara terus-menerus, berantem terus-menerus, ngawur-ngawuran, awut-awutan, kacau balau, nggak selesai-selesai. Saya izin untuk tampilkan ya. Ini sering sudah saya sampaikan, tapi mungkin ada sebagian dari Anda belum menyimak ya. Edukasi yang disampaikan oleh Pak Said Akil Sirot. Ini dulu tentang bayi kafir ya teman-teman. Saya ingin membacakan satu ini dulu. Masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Perhatikan. At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu asaddu kufran wa nifaq wa ajdaru. Ini Profesor Dr. Haidar Alwi ya. Kita lanjut. Ya. Ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertian Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan atau ayat 97 disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya, bukan melaknat, maksudnya mengingatkan. Ya. Tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Ya. Jadi asaddu kufran itu artinya sembahe kafir. Kira-kira begitu. Asaddu kufran wa nifaq. Baik kafir dan munafik. Baik kafir, baik munafik. Atas dasar itu, memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana. Perhatikan ya. Cara Profesor Haidar Alwi ini membuktikan teks Al-Quran benar atau tidak. Ya, ini penting teman-teman ya. Al-Quran itu kan ditulisnya ribuan tahun yang lalu. Mengatakan bahwa orang Arab itu mbahe kafir, mbahe munafik. Dulu tertulisnya begitu. Loh bagaimana itu benar atau tidaknya? Perhatikan. Sampai detik ini tidak pernah terang. Ruwet aja tidak karu-karuan. Maaf, saya ulangi dulu. Kira-kira begitu. Asaddu kufran wa nifaq. Baik kafir dan munafik. Baik kafir, baik munafik. Atas dasar itu, memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah terang. Ruwet aja tidak karu-karuan. Maaf, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Darul Maut, Yaman dan sekitarnya. Sekitar Saudi.
Arab Dan Arab Saudi dan sekitarnya negara Arab ya? disebut di situ Arab. Oke. Arab itu ya Arab keturunan Arab di situ. Ya, oke. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya, waktu itu belum ada. Enggak, Baik. waktu itu belum ada. Baik. Ya. Jadi mbahe kafir, mbahe munafik. Itu tertulis di Al-Quran surat 9 ayat 97. Nah, buktinya sebagaimana disampaikan oleh Profesor Haidar Alwi tadi bersama podcast sama Om Rudi S. Kamri itu di channel YouTube kanal Anak Bangsa beberapa tahun yang lalu videonya ya. Jadi ketika kita hadapkan teks Al-Quran dengan kenyataan, ternyata benar lagi teman. Lagi-lagi Al-Quran terbukti benar bahwa bangsa Arab itu bangsa paling kafir dan munafik. Mbahe kafir, mbahe munafik. Paham ya teman-teman? Kemudian ini juga yang disampaikan oleh Pak Said. Kalau lo lihat sejarah Islam itu kan banyak sejarah kekerasannya. Ini Ahmad Dhani ya. Cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Wah panjang itu, panjang nih. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia pada detik pertama. Yaitu Buya Syakur ya. Ahmad Dhani, Buya Syakur ngomong hal yang sama ya. Kemudian nih teman, perhatikan teman. Pak Said Akil. Kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Jangan harap martabat bangsa apa? Bangsa paling kafir dan munafik ya, bangsa Arab akan pulih kata Pak Said. Jangan harap. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum. Tidak ada hak asasi manusia. Tidak ada ukhuwah. Jadi fakta kenyataan saat ini ya sampai tahun 2025 masih ya, bangsa Arab itu ruwet, perang-perangan, tidak bermartabat di mata dunia, tidak ada ukhuwah, tidak ada hukum yang genah. Ini fakta teman. Kita bandingkan dengan Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 97 yang mengatakan bangsa Arab bangsa paling kafir dan munafik. Benar enggak? Benar. Al-Quran lagi-lagi terbukti benar. Oke, kita lanjutkan sedikit ya Pak Said ya, biar Islamiyah maupun Watoniyah tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah. Membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama Ahlussunnah Jamaah sama. Ahlussunnah Jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia itu menjadi lembaga Nahdlatul Ulama, yaitu para penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. NU. Syiah. Sama-sama satu warga bangsa. Tapi perang telah menjadi keseharian. Sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik. Tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Jelas teman-teman. Jadi artinya jika Al-Quran sudah menegaskan bahwa bangsa Arab adalah bangsa paling kafir dan munafik, tertulisnya begitu. Dan jika realitas dunia, fakta kejadian sampai hari ini, sampai tahun 2025, bangsa Arab perang saudara terus-menerus, itu membuktikan benar. Ini bangsa memang benar-benar kufur, menutup diri dari kebenaran, kafir dan munafik. Nah, pertanyaannya adalah yang harus kita ajukan kepada semua ustadz dan ulama sesuai dengan tantangan kita, teman. Yang mereka mengajarkan tentang Tuhan dari bangsa Arab, agama dari bangsa Arab.
Iki Tuhan model apa? Praktek hidupnya perang saudara, bunuh-bunuhan, berantem terus sampai. Iki Tuhan model A, Tuhan model apa tadi? Dobol, atau B, Tuhan model jiancok, ya. Atau Tuhan model C, Tuhan asyik. Ini Tuhan model apa? Yang membuahkan agama yang senengannya perang, memusuhi kelompok lain, datang ke Nusantara, mengkopar kafirkan penduduk Nusantara. Kamu nyembah pohon, musyrik. Kamu nyembah gunung, kafir. Inilah bukti, teman. Ajaran dari tanah Arab itu, ajaran kafir dan munafik. Mereka tidak paham. Leluhur Nusantara memuja pohon karena pohon memberikan kehidupan setiap waktu. Air, sungai, gunung, laut, hutan. Gak paham mereka. Mereka datang mengkopar kafirkan penduduk Nusantara. Ini yang terjadi. Allah yang diberitakan kepada bangsa Arab melalui Muhammad bin Abdullah adalah zat yang meliputi segala sesuatu. Ya, coba Anda paham. Ya, jadi surat An-Nisa ayat 126, surat Fusilat ayat 54. Allah adalah zat yang meliputi segala sesuatu. Animis, dinamis, panteistik, panteisme. Surat Al-Isra ayat 60. Perhatikan baik-baik. Surat 17 ayat 60. Allah meliputi segala manusia. Kalau ajaran ini yang disampaikan Muhammad bin Abdullah kepada bangsa paling kafir dan munafik, ini dipahami. Kira-kira mungkin enggak? Begitu nabinya mati, enggak dikubur 3 hari. Mereka berantem, lebutan khilafah, bunuh-bunuhan. Menantunya Nabi Muhammad dibunuh. Nanti cucunya ada yang dipenggal, kata Buya Syakur ya. Kepalanya buat bal-balan. Mungkin enggak ini terjadi? Dan mereka perang saudara dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau mereka paham, Allah adalah zat yang meliputi segala manusia. Mungkin enggak. Kemudian mereka mengajarkan bunuh sana, bunuh. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Paham ya? Jadi kalau Tuhan yang mereka sadari adalah Tuhan yang asli, enggak mungkin memusuhi orang ini, kelompok itu, kopar, kafir, kopar, penggal, bunuh. Tidak mungkin terjadi ajaran seperti itu. Hanya ajaran dari Tuhan palsu alias Tuhan dobol. Tuhan asyu alias Tuhan jancuk. Yang akan membuahkan agama-agama sesat seperti sekarang. Mengajari orang memusuhi agama lain. Mengkopar kafirkan penganut agama lain. Nah, itu tantangan saya. Ya. Jadi teman-teman silakan viralkan, sebarkan video ini. Seluruh ustadz, seluruh ulama yang ada di muka bumi, di atas permukaan bumi, di bawah matahari, di bawah langit, ditantang oleh ODGJ 1 ini ya. Orang dengan gagasan jujur. Untuk mempertanggungjawabkan. Kalian cerita tentang Tuhan yang katanya dari Arab, yang begono, buktikan. Kok beda gitu loh. Tantangan saya gitu aja, teman-teman. Kok beda itu gimana ceritanya? MUI cerita Tuhan katanya mengajarkan umat tidak boleh memberi salam lintas agama. Itu Tuhan model apa? Tuhan A model dobol, Tuhan B model jancok, atau Tuhan C model asyu. Ini Tuhan yang mana? Tuhan yang diajarkan Rizik Syihab dan kelompoknya. Katanya Tuhan yang menyuruh. Gini katanya. Narasinya Rizik Syihab. Menghina sembahan-sembahan agama lain. Itu adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Loh, ini Tuhan model apa ini? Yang mengajari umatnya jadi kayak Rizik Syihab. Membenci kelompok lain. Mengkopar kafirkan kelompok lain. Memusuhi kelompok lain. Bahkan katanya bentuk taatnya adalah, cara taat kepada Tuhannya adalah menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat.
Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Iki Tuhan model apa? Ya, kasih tahu mereka, ditantang. Nomor WhatsApp saya 081914743418. Sekarang kalau ada yang mau menghubungi saya atau berani menerima tantangan saya, ya ini kita live video bagian pertama teman-teman. Saya akan nggak tahu kapan, besok atau lusa. Kita live tetap dengan tema yang sama. Frans Donald menantang semua ustadz, ulama, gus, kiai, semele, kete, wele-wele yang ada di muka bumi, di bawah langit. Jadi bukan hanya yang ada di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, untuk mempertanggungjawabkan ajarannya tentang ketuhanan. Karena di Nusantara sudah wis wayahe, ya sudah waktunya. Wis titi wancine, sabdo palon nagih janji. Ya. Oke ya, sebelum kita akhiri teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak semua. Saya ingin menyapa sebagian yang, bukan sebagian, ini ada banyak banget komentar-komentar ya. Saya scroll nggak selesai-selesai ini. Banyak banget yang sudah bergabung di live chat kita. Komentar pertama tadi diisi oleh atas nama David Willy. Mantap saudaraku, God bless you all, amin. Ya, terima kasih juga David Willy. God, ya, the real God, the true God, always bless us. Ya, terima kasih ya, saya tanggapi sedikit sebagai tambahan edukasi spiritual ya. Saudara David Willy. Komentarnya, mantap saudaraku. Nah, saya tanggapi pelan-pelan. Anda betul-betul saudara saya, Bung atau Mas Bro atas nama David Willy. Kita semua bersaudara. Kemarin saya di tempat restoran, saya masak, bantu chef saya masak. Kemudian ada beberapa orang dari Eropa makan di situ. Mereka ngobrol ketawa-ketawa. Singkat cerita, dia ngomong, kita semua bersaudara. Wih, saya bilang, that's right brothers. We are brothers and also sisters are one. Ya, kita semua saudara, satu saudara. Kok bisa ya? Karena bahan baku Anda, saya bilang, meskipun Anda lahir di Eropa, tapi bahan baku elemen yang menyusun tubuh Anda, yang jadi tulang, ya tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut Anda, itu bahan baku yang sama, yang jadi tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut saya. Jadi bahan kita sama bro, kita tuh saudara sungguhan. Iya. Nah, kira-kira seperti itu teman. Jadi kita ngomong saudara, ya si David Willy ini komentarnya, mantap saudaraku. Bukan hanya lip service, bukan hanya supaya enak didengar. Tapi kita harus paham teman-teman. Anda dan saya betul-betul saudara, itu dalam makna sesungguhnya. Bahan baku Anda dan saya itu sama persis. Darah yang sekarang jadi darah Anda, David Willy, kalau ada jenis golongan, kalau darah saya golongannya AB ya. Mungkin Anda A atau B atau O. Ya, apapun jenis golongan darah Anda yang warnanya merah itu. Nah, darah saya juga merah ya. Meskipun kalau ada keturunan dari luar disebutnya darah biru ya, atau keturunan kerajaan, keturunan keraton, darah biru. Tapi faktanya ya warnanya merah juga. Darah Anda dan saya bahan bakunya sama. Darah yang pernah menyusun sel-sel darahnya Yesus atau Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Muhammad. Semua itu sama bahan bakunya. Tulang juga. Kalsium-kalsium yang menyusun tulang Anda semua dengan kalsium-kalsium yang menjadi tulang saya, dengan kalsium yang menjadi menyusun tulangnya anjing di rumah Anda atau kucing di rumah Anda. Ini bahan bakunya sama, teman. Dari unsur kalsium yang ada di bumi yang sama. Bukan kalau Nabi Isa dulu waktu jadi manusia tulangnya terbentuk dari kalsium yang ada di planet Jupiter. Bukan. Nabi Muhammad unsur darahnya dia itu berasal dari planet Mars. Bukan. Sama kita semua teman-teman. Ya, kita semua bahan bakunya sama. Tulang-tulang Anda, sumsum saya, daging, otot, kulit, rambut, kita semua betul-betul berasal dari bumi, ibu bumi yang sama, dari Bopo Angkoso yang sama. Kita betul-betul saudara, ya, karena kita berasal dari satu. Terima kasih David Willy. Itu ya.
Ini baru menanggapi komentar, mantap saudaraku, gitu ya. Ini komentarnya pendek sekali, tapi saya bacotnya, mengomentarinya panjang ya. God bless you all. Amin. Bendera Indonesia. Nanti kalau dibahas bendera Indonesia lagi, merah artinya apa, putih, nanti panjang lagi ya. Tapi saya akan tanggapi istilah atau pernyataan ini sebagai God bless you all. Allah atau God memberkati kita semua. Nah, ini jangan hanya menjadi tulisan kata-kata lip service. Supaya komentarnya David Willy bagus, ayo ngasih komentar. Mantap saudaraku, ngetik ya. God bless you all. Loh, kasih gambar bendera 3, gambar orang berpikir, orang cerdas 3, ada gambar hatinya 3, warna pink. Wah, komentarnya enak dilihat. Bukan hanya itu, teman-teman. Dalam ilmu kasunyatan, ya, karena kita adalah putra-putri Nusantara, segala sesuatu sebelum diungkapkan, itu harus dialami sungguhan. Ya, ini. Ada barang warnanya air cairan hitam dari biji-biji kopi, kemudian jadi kopi, kemudian saya rasakan. Dirasakan dulu baru diungkapkan. Bisa ungkapannya enak, mantap, maknyus. Tapi harus mengalami dulu. Itu namanya ilmu kasunyatan. Begitupun ketika dikatakan God bless you all. Allah memberkati Anda semua. Ini jangan karena ada tulisan baru dipikir. Harusnya dirasakan dulu baru diungkapkan. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat tulisan. Paham ya? Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu harus dirasakan dulu. Allah memberkati kita semua. Itu harus dirasakan dulu. Dirasakan. Satu ansat Allah memberkati otak saya sehingga bisa mikir. Telinga saya dirahmati, diberi salam sehingga bisa mendengar. Mulut saya diberi berkat sehingga bisa buat makan, minum, bacot, dan melakukan hal-hal lain. Tangan, kaki saya, tulang, sumsum, darah, daging, otot saya diberi berkat. Dirasakan betul-betul. The power of God inside me. Dalam surat Qaf, surat 50 ayat 16. Allah lebih dekat dari urat leherku. Wah, dirasakan. Dalam kitab-kitab Taurat, kitab Musa, kitab-kitab Injil juga dikatakan. Allah Bapa di dalam kita. Itu dirasakan. Dalam kitab-kitab Hindu, Saraca Mucaya, Bhagavad Gita, kitab Widya atau pengetahuan, Widya, Weda, kitab Weda juga dikatakan Sang Yang Widi, Brahma, percikannya di dalam kita. Itu dirasakan dulu. Dirasakan, dialami, baru diungkapkan lewat tulisan, lewat kata-kata, lewat bacotan. Tapi dirasakan dulu. Sadar, saya ini adalah percikan Brahman. Saya adalah percikan dari Sang Yang Widiwasa. Diri saya disebutnya manusia. Artinya manu, yang manunggal dengan Sang Maha Kuasa. Saya disebutnya manusia dewasa. Dewa itu ya dewa. Tuhan Allah. Sa itu manunggal satu. Maka di Jawa sebutnya hono niro hono ingsun. Wujud iro wujud ingsun. Manungso manunggaling sing kuwasa. Jadi saya adalah dewasa. Dewa yang menjadi manusia. Yang satu dengan Sang Maha Dewa. Itu dirasakan dulu. Baru diungkapkan. Sama ya ketika kita mengatakan God bless you all. Ini dirasakan sungguhan. Kita mendapat berkah yang nyata setiap waktu, setiap detik. Loh, jantung berdetak. Dirasakan. Teman-teman yang belum merasakan detak jantungnya, dirasakan. Bisa di nadi sini, bisa ditaruh tangan di dada. Det, det, det. Loh. Setiap detik diberi berkat. Disapa, dijawil. Hei, 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 hei,
Terus ini Anda tidur, makan, kencing, beol, wik, apapun, terus Anda disapa sama Zat Allah yang lebih dekat dari urat leher kita, Allah Bapa, Yehova, Sang Maha Ada, menyapa kita setiap detik. Wujudnya apa? Detak jantung. Nyata? Nyata. Baru bersaksi, asyhadu anna la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada penguasa, tidak ada pemilik seluruh jiwa ragaku. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kakiku, tulang sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambutku, semua-muanya ini berada di kuasa Allah. Allah yang mana? Yang meliputi segala sesuatu. Allah Maha Besar. Anda rasakan dulu, baru bersaksi. Aku bersaksi, tidak ada ilah selain Sang Ilah. Gitu. Jangan asal baca dari kecil diajari. Ayo baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah ngerti artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Sudah ketemu Allah? Ya belum. Lo kok bersaksi? Belum merasakan Allah? Belum. Lo kok bersaksi? Disuruh Pak Ustadznya, disuruh ulamanya, disuruh kiainya, disuruh gusnya. Akhirnya jadilah anak-anak kecil penipu diri sendiri dan penipu orang lain. Ngaku bersaksi tapi belum pernah menyaksikan. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu sudah bersaksi Muhammad adalah utusan Allah? Iya. Sudah ketemu Muhammad? Ya belum. Loh, gimana kamu? Allah belum ketemu, ngaku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad belum ketemu, ngaku Muhammad utusan Allah. Gimana ceritanya? Dobol. Ya. Tadi di video yang tadi pagi saya upload, sebenarnya sudah sering dari dulu saya sampaikan, teman. Tapi tadi diulangi lagi ya dalam video yang saya upload tadi pagi. Edukasi oleh Bang Herman Zambek. Silakan disimak yang belum menyimak. Muhammad itu kata sifat terpuji. Perhatikan baik-baik aja dia. Kalau Anda Allahnya palsu, Muhammadnya juga pasti palsu. Rasulnya palsu, nabinya palsu, palsu semua. Agamanya pasti agama palsu, agama dobol. Tuhannya asyu, Tuhannya jianco. Gini jadinya. Tapi kalau Anda Allahnya asli, Anda rasakan. Allah di dalam diri Anda. Ya. Allah Bapa lebih dekat dari urat lehermu. Kata Al-Quran, Allah lebih dekat dari urat nadimu. Allah meliputi segala sesuatu. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Itu bahasa Ibraninya Immanuel. Allah beserta kita. Sudah merasakan belum? Kalau Anda sudah merasakan ada Allah Bapa, ada Allah Sang Maha Kuasa bersama Anda dimanapun Anda berada, maka Anda akan ketemu Muhammadnya juga bersama Anda. Muhammad itu kesadaran, bukan sosok makhluk, bukan pribadi di luar diri kita. Allah bersama kita, Rasul di sini, malaikat nungkar nangkir juga di sini. Surga nerakanya Anda alami saat ini sekarang. Tapi kalau Allahnya nggak jelas, Tuhannya nggak jelas, cerita nabinya zaman dulu, maka ada ajaran sesat mengatakan Muhammad nabi terakhir. Itu diungkap tadi di video yang tadi pagi saya upload ya. Kata khataman nabiyin yang di dalam surat Al-Quran dikatakan, tidak ada ditulis Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, yang artinya setelah Nabi Muhammad tidak akan pernah ada nabi lagi. Tidak ada, teman. Itu ajaran ustadz-ustadz yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Itu ajaran ulama-ulama yang sama sekali tidak kenal Allah. Ustadz atau ulama yang kenal Allah yang asli tidak akan mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah dia. Tidak akan. Karena mereka akan memahami bahwa makna dari khataman nabiyin,
Itu adalah nabi yang sudah khatam. Khatam itu menyeluruh, selesai. Di video tadi pagi sama Bang Herman sampai disampaikan. Nabi itu adalah setiap kita. Setiap Anda yang sudah sadar dari mana dirinya berasal dan kemana akan kembali. Kita semua adalah nabi. Jadi khataman nabiyin adalah orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Sempurna, selesai mengenal dirinya. Selesai dengan dirinya. Itulah khataman nabiyin. Bukan nabi terakhir. Apa itu ajaran itu? Tuhannya zaman dulu, sekarang nggak bisa ditemui. Nabinya zaman dulu. Mau ketemu Tuhan nanti sesudah mati, tidak jadi manusia. Teman-teman bisa melihat. Inilah produk agama dobol. Tuhannya dobol, ajarannya dobol. Tuhan tidak bisa dirasakan, tidak empiris, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Inilah ajaran agama-agama asyik. Ya, hasil produk dari Tuhan, hasil hayalan-hayalan belaka. Tuhannya tidak bisa dirasakan, nabinya adanya cuma zaman dulu. Rasulnya hanya ada zaman dulu. Mau ketemu Tuhan nanti setelah mati, nggak jadi manusia. Teman-teman lihat. Jadi efek dari kesalahan yang satu, Anda salah merasakan Allah, salah memahami Tuhan. Ini efeknya kemana-mana. Prakteknya jadi ngawur. Dan buah-buahnya tidak bisa dibohong. Tidak bisa dibohong. Anda mau bilang ini pohon duren, inilah. Ya, ini buahnya memang duren, tapi pohonnya nangka loh. Bener, saya tidak bohong. Pohonnya nangka besar. Buahnya kok duren? Iya, tapi sungguhan pohonnya nangka. Tidak bisa. Ini buahnya rambutan, tapi pohonnya leci loh. Pohonnya leci, saya nggak tahu kok buahnya rambutan. Mungkin ada kesalahan oknum. Oknumnya yang salah. Yang salah bukan pohon, oknumnya. Yang metik yang salah. Pohonnya sebenarnya leci bro, tapi kok ini buahnya rambutan. Pasti yang salah yang metik. Yang nanam, yang metik, yang nyirami yang salah. Kalau pohonnya tetap leci. Nggak bisa bro. Nggak mungkin pohon nangka berbuah duren. Pohon leci berbuah rambutan. Saya sengaja kasih contoh yang mirip-mirip teman-teman ya. Rambutan dan leci itu agak mirip ya, meskipun beda. Artinya, buahnya tidak mungkin beda dari pohonnya. Kalau buah-buah ajarannya intoleran seperti Majelis Ulama Indonesia, tidak mungkin ini berasal dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak mungkin teman. Itu pasti ajaran dari agama iblis. Ya, tegas saya katakan. Tidak mungkin kalau buahnya intoleran, memusuhi semua agama. Anda mengaklaim ini agama dari Tuhan yang Maha Cinta, Maha Rahmat bagi alam semesta. Prek. Tidak mungkin. Buah-buahnya tidak bisa dibohongi. Kalau buah-buah ajarannya intoleran, membenci, memusuhi, pasti pohonnya adalah Dajjal, Dal, Jimla, penipu, pembohong, pendusta. Bahasa Yunaninya diabolos, iblis kalau bahasa Indonesia. Jadi agama ini sebenarnya adalah agama iblis yang berkedok, berjubah, ngaku-ngaku agama Tuhan. Padahal agama iblis. Ya, oke, segitu dulu teman-teman ya. Saya cuma bisa komentari satu komentar. Ada komentator lainnya, Suparto Edi, Agung Subroto. Terima kasih buat semuanya yang sudah memberi komentar. Ada Jainal Arifin, ada Rusdiadi Adi. Oh ini Rusdiadi, sempat saya baca komentarnya. Tadi di awal sudah saya kasih tahu. Bapak ini siapa? Nantang-nantang ulama. Nggak ada bedanya dengan kelompok Juma yang nantang-nantang pendeta. Adik-adik sajalah. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini disimak dari ulang ya, dari awal. Ulama-ulama yang mengajarkan tentang Tuhan yang nggak jelas itu, yang bukan berdasarkan Al-Quran itu, Tuhan yang katanya melarang salam lintas agama, Tuhan yang suka mengkopar-kapirkan agama-agama lain, Tuhan yang katanya Abdul Somad,
Anjing adalah binatang yang paling dibenci Allah. Iku Allah model apa coba? Yang bikin anjing ini Allah. Coba mikir. Makanya punya akal, punya nalar tuh dipakai. Jangan ngikuti ulama-ulama yang mematikan nalar dari kecil. Tidak boleh bertanya, imani saja, percaya saja, jangan. Ya. Kemudian Rusdiadi Adi, Bapak ini siapa? Tadi sudah saya jelaskan. Saya adalah 4 unsur alam, tanah, air, udara, matahari yang menjadi manusia. Saya adalah anak semesta, anak cahaya, putra semesta. Bapak saya adalah Bopo Angkoso. Ibu saya adalah ibu bumi. Ya, leluhur saya adalah Panca Mahabhuta, tanah, air, udara, matahari. Diikat oleh ruh atau ether. Inilah leluhur saya. Jelas ya? Jadi kalau mau tahu, saya adalah utusan Tuhan yang asli. Saya adalah nabi asli. Pemberi peringatan, penunjuk arah yang asli ini, nabi asli ya, Pak Rusdiadi Adi. Ya, saya adalah anak semesta, anak Allah. Allah itu zat yang meliputi segala sesuatu. Salah satu anaknya adalah saya. Saya saripatinya alam semesta. Yang salah satunya tugas utama saya melalui live ini, menantang semua ustadz dan ulama ini, adalah memberi peringatan. Pemberi peringatan itu beraninya navi. Maka ada istilah navigasi, navigator itu tugasnya menunjukin arah biar tidak kesasar. Nah, saya ini salah satu nabi asli, ya, penunjuk arah, pemberi peringatan. Paham Pak ya? Dan saya juga disebut sebagai anak semesta. Itulah hakikat saya, ya. Jadi Pak Rusdiadi Adi, ini pertanyaan Anda mewakili orang-orang yang masih mempertanyakan, siapa sih orang ini? Kok ngaku-ngaku ODGJ? Lah iya, ODGJ, orang dengan gagasan jujur. Ya. Yang berani kulil haqqa walau kana muron. Wartakan, siarkan, beritakan kebenaran meskipun pahit. Ya. Oke teman-teman, masih banyak banget komentar lainnya yang nggak bisa saya tanggapi ya. Jadi kalau live-nya sudah selesai, nanti kalau komentarnya mau tetap terbaca, silakan ditulis ulang teman-teman ya. Karena kalau live-nya selesai, ini live chattingan-chattingan di live-nya ikan hilang ya. Oke, sekian dulu pada babak atau bagian pertama. Tantangan Frans Donal kepada seluruh ustadz. Ya, kalau ada ustadz atau ulama yang berani menerima tantangan saya dengan senang hati ya, silakan WA saya 08191474348. Oke, tetap semangat, Nusantara bangkit. Ya. Salam ODGJ, orang dengan gagasan jujur. Thank you.